ya. Ya, mungkin untuk dari saya itu saja Ustadz, mutaba'ah saja. Itu ya tentang mutabaah ya. Mutabaahnya kemarin sudah disampaikan ke anak-anak, sudah minta untuk di print, kemudian diisi. Ya, jadi kalau habis di print itu jangan lupa ditempel biar kelihatan. Tempel di kamar boleh, di depan pintu boleh, di atas apa namanya tempat tidur boleh, pokoknya tempat yang kelihatan buat kamu tempel. Setiap habis melakukan sholat checklist, ntar di hari Senin dipoto klik kasih ke Ustadz Fatul gitu Ustadz. Terus ada sisa Ustadz? Iya, hari ini berkisah tadi ya. Silahkan Iya. Ustadz. Baik, salah cukup waktunya tadi ya. Masih ada waktu ya. Masih ada Ustadz. Baik, baik, Nanda sekalian ya, Ustadz ada kisah, sedikit kisah nih, kasih sayang Allah kepada hambanya itu ya. Ini kisahnya tentang Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu dari Nabi Ulul Azmi ya, yang juga digelar dengan Khalilullah, kekasih Allah. Nah, suatu ketika Allah membuka hijab bagi beliau ya, membuka hijab jadi bisa melihat apapun tuh, dan menunjukkan kepadanya berbagai kerajaan langit. Nah, beliau ditunjukkan sama Allah berbagai kerajaan langit dan bumi. Ya, beliau sangat kagum melihat pemandangan di mana semua makhluk Allah dari berbagai lapisan langit sibuk berzikir ya, bertasbih dan beribadah kepada Allah dengan cara masing-masing ya. Ya, begitu juga dengan makhluk-makhluk di bumi seperti itu. Setelah beberapa waktu lamanya menikmati pemandangan yang begitu menyejukkan hati itu dan mendengar simfoni zikir dari berbagai makhluk yang begitu harmonisnya, tiba-tiba pandangan Nabi Ibrahim itu jatuh pada seorang manusia yang tengah melakukan maksiatan kepada Allah. Karena sudah dibuka ya hijabnya oleh Allah, jadi tahu semuanya ya. Jadi Nabi Ibrahim itu ditunjukkan oleh seorang manusia yang tengah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Hati beliau begitu terusik dan beliau mengetahui bahwa untuk kemaksiatan yang dilakukan orang tersebut secara syariat ya patut diberikan hukuman atau kisos ya, atau kisos berupa ya kematian gitu. Karena itu beliau berdoa, ya Allah binasakanlah orang yang berbuat maksiat itu gitu loh. Binasakan orang yang berbuat maksiat itu. Ya. Nah, sebagai Khalilullah yang doanya makbul, Allah mengabulkan tuh doa Nabi Ibrahim tersebut. Dan seketika orang yang berbuat maksiat itu tadi Nabi Ibrahim masih seseorang yang berbuat maksiat. Seperti sebelumnya, beliau mendoakan kebinasaan dan Allah mengabulkan doa beliau tersebut. Ya. Nah, hal itu berulang hingga 4 kali dan akhirnya Allah berfirman ya. Ketika sudah 4 kali Allah berfirman, hai Ibrahim, berhentilah mendoakan kebinasaan bagi pelaku maksiat. Ya, jika aku selalu membinasakan atau mematikan seorang pelaku maksiat yang engkau lihat, niscaya tidak ada seorang pun yang akan tersisa. Nah, firman Allah. Sesungguhnya karena sifat halimku maka tidaklah aku menyegerakan siksa bagi mereka. Nah, salah satu dari dua kemungkinan tadi yaitu mereka akan bertobat atau mereka akan terus-menerus melakukan kemaksiatan itu hingga menghadapku yaitu mati ya. Dan setelah mereka berada di hadapku, terserah aku apakah aku akan mengampuni atau mengadab mereka. Ya, Al-Halim itu adalah salah satu dari Asmaul Husna ya, yang jumlahnya 99 itu, yang dapat diartikan juga sebagai yang maha tetap dan yang maha tetap dapat menahan amarah. Nah, itu Al-Halim ya. Atau juga berarti yang dapat mengundurkan atau menunda siksa atas hambanya yang sepantasnya mendapat siksaan karena maksiat-maksiat yang dilakukannya ya. Ya, Nah, biasanya diartikan sebagai yang maha penyantun atau yang maha belas kasih. Ya. Junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengalami hal yang kurang lebih sama ya, walaupun kondisinya beda. Ketika itu kalau nggak salah ketika masih melaksanakan dakwah Islamnya di Mekah, beliau dan kaum muslimin lainnya pernah mengalami siksaan dan penghinaan yang
gede ya. Sisanya begitu dahsyat, perkirakannya dari tokoh-tokoh kaum Quraisy ya. Sisa dari kaum Quraisy. Sehingga beliau menadahkan tangan memohon kepada Allah agar melaknat dan menimpakan azab. Setidaknya kepada 3 orang tokoh Quraisy. Ya, yakni kalau nggak salah Haris bin Hisam ya, Suhail bin Amr dan Sofwan bin Umayyah. Nah itu, atau Amr bin As itu dalam riwayat lainnya ya. Nah, bukannya mendapat pengabulan tapi justru turun wahyu dari Allah yang menegur Rasulullah karena doa beliau tersebut ya. Di doanya itu ada wahyunya itu ada di surat Al-Imran ayat 128 ya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatubu alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Ya, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima tobat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Ya. Ternyata kemudian tokoh-tokoh yang didoakan laknat oleh Nabi itu meluk Islam ya. Ada yang setelah dikukuhkannya perjanjian Hudaybiyah itu, ada juga setelah Fathul Mekah, begitu juga dengan tokoh-tokoh Quraisy lainnya, dan setelah keislaman itu mereka benar-benar membaktikan hidupnya untuk dakwah dan jihad di jalan Allah. Nah, dan tidak sedikit dari mereka yang memperoleh rizki, yaitu berupa kesahidan seperti itu. Nah, peristiwa juga yang kurang lebih sama juga terjadi pada Nabi saat perang Uhud ya. Nah, karena itu ada sebagian ulama yang memfatwakan larangan atau bahkan mengharapkan kita untuk melaknat atau mengkafirkan seseorang yang berbuat zalim kepada kita, sekalipun orang itu benar-benar kafir atau musyrik, kecuali jika orang tersebut telah meninggal ya dalam kemusyrikannya. Nah, seperti contohnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lainnya. Itu kan ada malah di Al-Qur'an, tabat yada Abi Lahab wa Wahab, ya itu tabat yada surat Al-Lahab ya. Nah, bisa jadi Allah akan memberikan hidayahnya dan mereka akan memeluk Islam sebelum maut menjemput. Seperti itu ya. Jadi sebelum meninggal dalam keadaan benar-benar musyrik, kita tidak boleh melaknat seseorang ya. Siapa tahu Allah masih membuka pintu hidayah bagi seseorang tersebut. Kita cukup doakan agar Allah mengampuni, memberi hidayah misalnya, memberi hidayah kepada orang tersebut. Ya. Rasulullah saja diingatkan oleh Allah. Nah, kita ketika melihat kejelekan, kita ingatkan dan kita ajak ke jalan kebenaran gitu ya. Tidak boleh kita laknat, kita tidak boleh. Mudah-mudahan dengan jalan kita mengingatkan orang tersebut, Allah membuka hidayah pada orang tersebut. Nah, itu saja dari Ustaz. Ustaz kembalikan ke Ustaz Agung. Baik, terima kasih Ustaz Fatur, Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Gimana akhlak yang baik itu yang disahkan sama Ustaz Fatur ya. Tidak melaknat orang lain, meskipun orang lain itu salah. Tidak melaknat itu nggak ngatain, nggak ngejelek-jelekin. Misalnya ada teman kita, ada salah satu teman kita, dia gara-gara terpengaruh dari game online, mabar, main FF atau nggak main sejenisnya tuh, main terus dia biasa dengar kata-kata kotor, kemudian dia pakai buat dalam kehidupan sehari-hari, padahal dia nggak tahu itu kata-kata itu nggak bagus. Terus kita dengarnya langsung ngatain aja, langsung ngejelek-jelekin aja. Nggak boleh begitu ya. Gimana cara yang baik? Caranya adalah kita nasihatin. Wahai teman, wahai bro, ngomong kayak gitu jelek tuh ya, nggak bagus kalau kita ucapkan, apalagi ini kita ini para penghafal Quran ya, jangan ikutin gitu ya. Biasanya teman banyak tuh terjadi di kampung-kampung tuh ya, anak-anak. Emang banyak Ustadz, saya juga pernah. Nah, benar, Ustadz pernah menyaksikan sendiri kalau lagi mabar, Masya Allah omongannya nggak ada yang benar tuh, kacau dah. Ya, yang main ngata-ngatain, yang kebun binatang di bawah, itu nggak baik diucapkan sama seorang muslim yang
seperti kamu nih para penghafal Quran. Nih, jadi saling mengingatkan, saling menasehati. Ya, kalau temannya belum ngerti dikasih tahu. Ya, kalau temannya belum mau nurut, sabar. Ya, sabar aja, kan Allah yang membolak-balikan hati. Allah yang akan merubah. Jadi serahin aja sama Allah. Ya, kalau kita udah nasihatin teman kita, dia nggak mau ikut kita, ya kita nggak usah ngedumel. Ya, tugas kita hanya menasehati. Selanjutnya terserah Allah yang akan merubahnya. Ya, insya Allah. Info berikutnya, Ustadz mengingatkan kembali terkait lomba foto 17 Agustus. Ya, yang belum silahkan foto, bikin skenario foto yang terbaik ya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan kita. Kirimnya ke GCR ya, ke lomba 17 tuh, kirim ke situ ya foto-fotonya. Oke, kemudian info berikutnya yaitu besok nih kan tanggal merah tapi kita nggak libur. Kita ngapain? Kita upacara dalam rangka menunjukkan rasa cinta kasih kita kepada negara ini, kepada para Upacaranya gimana? Gimana Ustaz? Upacaranya Ke di sekolah. Enggak, upacaranya di Zoom. Upacara Zoom. Upacaranya virtual. Upacaranya virtual. Kan sekarang lagi pandemi, semuanya dilakukan serba virtual. Dulu nggak kepikiran kan upacara Zoom. Nah, sekarang terciptalah upacara lewat Zoom. Baru pertama kali dalam sejarah, pertama kali lah di dunia nih upacara dalam Zoom. Masa saya udah ada yang pernah dah. Udah pernah ya. Besok jam 8 sampai jam 9. Jadi nggak ada KBM, adanya pembelajaran tentang upacara. Ya. Kalau pembelajaran biasa kan Ustaz? Pembelajaran biasa. Pembelajaran biasanya enggak, besok nggak ada. Besok wajib datang upacara. Nggak ada pembelajaran biasa. Nggak ada. Ya, pakai seragam. Saya nggak ada baju, Ustaz. Nggak ada baju. Ya. Nggak boleh kalau nggak pakai baju. Nggak pakai baju gimana? Kan Itu pakai baju seadanya aja, bajunya baju kaos putih, pakai baju kaos putih, celananya pakai celana merah apa gitu. Nah, benar boleh. Pakai baju putih, Pakai merah dah ya. pakai baju koko putih boleh, yang ada baju, yang nggak punya baju sekolah. Pakai celana Baju merah. sekolahnya kabur karena nggak dipakai. Ya, pokoknya usahain yang ada baju sekolah, pakai baju sekolah. Yang nggak ada pakai baju sekolah, ya kondisikan sesuai dengan nuansa merah putih. Ya. Topi juga perlu gak, Ustaz? Topi perlu, pakai dasi, pakai topi. Ustaz, topi saya nggak ada, cari dulu dah. Kalau emang benar-benar nggak Topi ada. saya hilang, Ustaz. Saya mah baju hari Seninnya udah itu lagi saya. Baju Senin upacaranya udah ketat banget nih kayak Domi Toretto. Udah ketat ya udah. Ya, pokoknya kalau masih bisa dipakai, Bim, pakai. Kalau udah nggak bisa dipakai itu baju, jangan dipaksain. Ya. Iya. Nanti malah sobek. Nanti sobek malah. Ya. Yang masih ada bajunya masih muat dipakai. Yang nggak ada bajunya udah nggak muat, bukan berarti jadi alasan untuk nggak hadir. Tetap hadir menggunakan pakai baju nuansa merah putih yang kamu punya. Oke ya? Insya Allah nanti saya cari baju. Oke. Jadi jangan jadi alasan nggak hadir. Hadir aja. Oke, pakai baju yang kamu punya. Itu satu kelas apa rame-rame, Ustaz? Kenapa? Itu nanti cuma satu kelas saja, rame semua. Apa satu sekolah kali? Kelas 3, 4, 5 dan 6. Kelas 4, 5 dan 6. Kelas 3 nggak ikutan. 4, 5, 6. Kalau 1, 2, 3-nya gimana, Ustaz? Kalau 1, 2, 3 1, 2, 3-nya? 1, 2, 3 iya punya acara sendiri. Oh, ada acara sendiri. Ya, kayak kemarin Beda aja Zoom ya? Ya, beda Zoom. Pasti main-main. Iya, main-main kalau kamu mau. Ya, ntar pakai filter kucing ah. Biar mantep. Oke ya. Terus wajib on cam ya. Saya mau Teman-teman tanya. ya. Siap. Apa On Bima? cam. Nanti pemimpin upacaranya siapa? Oh, nanti dari guru. Petugas upacaranya dari Dewan Guru. Ya. Jadi ustadz dan ustazahnya petugas upacara. Kamera diaktifkan ya. Kamera diaktifkan. Terus diposisiin laptop atau handphonenya jangan di kasur. Karena biar bisa berdiri. Biar bisa berdiri. Nanti ketika upacara itu posisinya banyakan berdiri. Iya. Ya.
Jadi kalau ada tripod pakai tripod, kalau nggak ada Kalau tripod, pakai zoomnya meja. di kamar gimana Ustadz, boleh? Zoomnya di kamar, yang penting tempatnya enak ya buat Buat kamu bisa berdiri. berdiri. Oh bisa nih, bisa gampang. Ya, kalau gampang berdiri, gampang berdiri. Mana bisa zoom di ribet kamar, banget. sempit lah, sempit Ribet. nih. Sempit. Kalau sempit cari tempat Ya, yang ada di lega. tempat yang lebih Oke. lega. Cari tempat yang lega. Di halaman Boleh. sekalian. Boleh di halaman, boleh. Ya. Oke, Di lapangan helikopter. di lapangan helikopter. Lapangan Kalau helikopter. Bima ke Mantap. kantor ayahnya tuh. Ada lapangan helikopternya, ada helipad-nya. Nggak ada, itu mah kantor Ntar itu apa, kena pelayanan turbulen. doang. Kantor Nah, pelayanan turbulen, laka lantas. Ada helikopter mendarat, nggak turbulen. Kebanyakan mah di situ mobil-mobil ditilang semua, nggak Oh, ada. gitu. Oke. Aduh. Ya, terus tertib selama upacara berlangsung ya, teman-teman ya. Jadi kalau mau pakai kucing kayak Danis, ntar kalau udah selesai, bolehnya. Iya, Ya, kayak iya. kemarin udah selesai, boleh deh tuh pakai kucing. Kalau selama upacara, jangan pakai kucing, ya. Malah. Oke. Nyoba doang Ustadz. Kemarin ada aplikasi baru, ini coba aja. Wis, tuh keren. Anak-anak zaman Jadi sekarang itu tuh tuh kok pernah Nyoba bentar. berani mencoba aplikasi baru, keren. Oke. Nah, agenda sekolah hari ini, teman-teman habis ini tahfiz ya. Oke, tahfiz. Jadi kalau pas tahfiz on cam, walaupun Tahfiz. belum mandi on cam ya. Ya besok lagi mandi sebelum sekolah. Jadi udah ganteng, nggak ada alasan Jam 6 udah on mandi. cam. Oke, kamu nggak mandi pun nggak apa-apa, baunya nggak sampai ke usah. Teman-temannya nggak akan kebauan, nggak apa-apa. Ya, jadi nggak usah khawatir. Jangan takut, jangan malu. Jadi kalau punya malu sih mandi sebelum belajar. Oke, tahfiz, habis tahfiz, kemudian nanti matematika di GCR. Matematika di GCR, kemudian PJOK Zoom, pakai kaos olahraga. Ustadz, saya nggak punya kaos olahraga. Ya, pakai yang kamu punya. Ya. Kemudian habis PJOK nanti ada IPS. IPS-nya di GCR. Terus tantangannya mirip kayak kemarin, bekerja berkelompok. Ya, Ustadz lihat kemarin cukup sukses nih teman-teman. Udah keren banget berkomunikasi berkelompok, ngubungin teman-temannya, kemudian juga terjadi interaksi sosial. Oh, kalau IPA apa, Ustadz? Oh iya, Ustadz. Kalau IPA, hari ini ada IPA ya? Kemarin ini ada IPA. Hari ini nggak ada IPA, Mas. Kamu udah mau IPA aja. Oh iya, besok lupa. Jadi PS ini lagi saat kerja kelompok lagi. Kerja kelompok lagi. Jadi kerja kelompok Lagi. tuh Oke, mantap. apa namanya, bisa terjalin interaksi ya, bisa belajar Ntar adab Zoom ya. lagi. Ya, jadi Sama muas lagi kan. kalau bicara sama temennya yang baik-baik, ada adabnya. Kalau temennya ada yang ngomong yang nggak baik, diingetin. Oke ya. Nawab, dengerin Naw. Oke ya. Parah nih. Jadi Ayo Tuh, siapa sini yang toksik? tunjukkan pesona terbaik kamu. Ya. Sebarkan akhlak terbaik kamu kepada teman-teman kamu. Oke ya. Sip. Nah, itu aja nih, udah jam 7:34. Udah kebanyakan saat ngomongnya. Mohon maaf ya. Silakan teman-teman nanti bergabung dengan kelompok tahfiznya masing-masing. Mari kita tutup. Oke. Udah nggak ada pertanyaan kan ya? Langsung tahfiz ya. Besok pacara Ustaz. Iya, besok ke upacara. Ribet. Tadi kayaknya udah dijelasin. Ntar Ustaz, ini udah Ustaz record, Ustaz kirim jam 8 sampai jam berapa? sampai jam 9. Sejam. Ya. Siap. Lah, Oke. sampai keluar semua. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.